Mantap ya teman-teman. Oke Sam, kembali lagi masih bersama di channel ini. Hari ini kita bakalan mentutorialkan perakitan yaitu power TPA 3110 ya. Seperti ini untuk powernya. Ini harganya murah, tidak sampai 30 ribuan ya untuk kitnya ini, bahkan bisa lebih murah ya Sam. Nah, jadi karena di video-video sebelumnya pas saat cek sound pakai genset ini ya, di sini karena banyak yang tanya, Bang powernya pakai 12 volt yang tipe apa, itu saya jawab TPA 3110. Itu cara rakitnya gimana, itu masih ada yang belum bisa ya Sam. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini kita bakalan mentutorialkan yaitu cara perakitan power TPA 3110. Ini kalau tidak salah outputnya per channel ya, kan 2 channel. Per channel ini bisa 30 watt. Jadi kalau di double ini outputnya total 60 watt. Kalau mono berarti 30 watt, kalau 2 berarti 60 watt. Wah, mantap ya. Di sini stereo ya. Stereo, kalau stereo 60 watt, kalau mono ini 30 watt gitu ya kalau tidak salah di deskripsinya. Nah, seperti ini untuk penampilan powernya ya. Ini nanti kita supply di tegangan 12 volt pakai genset miniatur yang kita rakit. Seperti ini ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Nanti kita review dulu untuk bahan-bahan yang digunakan, setelah itu kita ke perakitan. Langsung saja ya, di sini untuk bahan yang utama di sini ada box ya. Ini nanti kita gunakan sebagai tempat wadahnya. Ini sudah tak buat lubang karena ini nanti lubangnya, membuat lubang seperti ini agak sulit. Jadi kita buat lubang seperti ini. Nah, ini ukurannya kali 3 ini kalau tidak salah beli di toko online. Harganya murah. Sudah plus tutup. Ini untuk bahan yang pertama. Lanjut di sini ada terminal jepit speaker 4 pin seperti ini ya. Nah, teman-teman pasti paham seperti apa. Pokoknya ini yang 4 pin. Lanjut di sini kita membutuhkan 2 potensio ya. Ini mono seperti ini. Mereknya ini bisa dicari sendiri ya. Murah pol ya, ini sama seperti ini. Ada 2. Lanjut di sini kita membutuhkan soket RCA seperti ini. Ini stereo. Lanjut kita membutuhkan ini untuk manisan daripada potensio. Namanya knob potensio. Lanjut di sini kita membutuhkan sakelar kecil. Ini nanti harus pas di lubang yang kita sudah simak tadi ya. Lanjut di sini kita membutuhkan soket DC. Nah, ini soket DC untuk 12 volt nanti ya. Ini suplainya dari sini. Nah, seperti ini sudah ada murnya juga. Lanjut di sini ada elko atau kapasitor. Di sini untuk kapasitasnya di 1000 mikro 25 volt seperti ini ya. Kita jelaskan ya, ini kalau ada seleretnya putih ini berarti kutub negatif, kalau yang panjang ini kalau masih baru, dan ini kalau plus ini berarti ini masih polos ya, tidak ada tandanya, berarti itu kutub positif. Seperti itu ya tandanya. Dan terakhir ini yang paling penting ya, yaitu kitnya, yaitu namanya power TPA 3110 kelas D. Nah, kalau kalian cari itu namanya. Lanjut kita langsung yang pertama-tama yaitu ke pemasangan komponen di boxnya. Kita percepat dulu ya. Oke Sam, di sini kurang lebih seperti ini ya untuk contoh pelubangan di bagian box plastiknya seperti ini ya. Kalian bisa sesuaikan
sendiri ya, seperti ini. Lanjut, setelah ini langsung saja kita ke pemasangan komponen di bagian bolongan-bolongan ini. Oke, di sini kurang lebih untuk pemasangan komponennya seperti ini ya. Setelah ini kita ke tahap yaitu ke perakitan perkabelan. Nanti untuk perakitannya kita rakit satu persatu lalu kita jelaskan ya, supaya teman-teman yang memahami nanti lebih paham. Oke, di sini kita membutuhkan kabel ya. Nah, ini kabelnya ini full tembaga, ada dua, warna merah dan hitam saja sudah cukup ya. Lalu setelah itu kita ambil untuk bagian powernya ini ya. Nah, seperti ini untuk penampakan powernya. Ini adalah power TPA 3110. Oke, jadi di sini yang pertama-tama kita ambil untuk kapasitor atau elko ya. Ini kutub negatif yang ada celeret putihnya. Ini yang polos, ini kutub positif atau biasa disebut ini kalau masih baru ini biasanya panjang. Ini kita pasang dulu ya Sam. Di sini di bagian ini ya, GND VCC. Ini VCC yang plus seperti ini pemasangannya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Lalu jangan lupa kita tekuk ya supaya ngancing. Nah, seperti ini. Oke, baik. Ini selanjutnya kita potong di bagian kawat yang GND ini. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Oke, lanjut di sini kita jepitkan seperti ini ya supaya lebih mudah dalam perakitan. Lalu kita solder di bagian ini dulu. Dan di sini untuk potongan kawat yang tadi ini kita pasang di bagian ini ya, ground, input ground ini ya, supaya nanti mudah dalam penyambungannya karena ini tempatnya kecil banget. Oke, lanjut kalian di sini siapkan kabel kecil seperti ini ya, yang merah 2, yang hitam 2, kita sambungkan di bagian output power. Oke, lanjut ya Sam. Di sini kita pasang dulu ke bagian boxnya ya. Di sini nanti setelah kita solder nanti kita jelaskan ke teman-teman ya apa saja yang dirakit.
Oke, jadi yang saya sambungkan tadi di sini kabel yang 4 tadi ya, output dari power. Ini tinggal kalian sambungkan ke output di terminal ini ya, sangat mudah banget ya. Plus plus ya, min ke min, plus ke plus, min ke min, seperti itu. Setelah itu kita sambung tadi di jalur plus ini ya, plus dari elko VCC ini menuju ke salah satu dari pin sakelar, salah satu bebas. Oke, kita lanjut ke penyambungan dulu ya, nanti kita jelaskan ya guys. Oke, jadi yang kita rakit tadi di sini kabel merah dan hitam ini ya, ataupun input daya. Nah, di sini dari soket DC yang plus ya, ini dari pin yang plus ini menuju ke sakelar yang plus. Ini sakelar yang ini ya. Nah, ini sakelar yang ini. Dan untuk selanjutnya ini negatif dari soket DC. Ini negatif ya. Ini menuju langsung ke powernya, dan menuju ke GND ini. Nah, oke. Lanjut kita ke perakitan lagi ya Sam. Oke, jadi kabel yang saya sambung tadi di sini kabel warna hitam ini ya. Jalurnya yaitu yang pertama di bagian potensio kiri. Ini pinnya yang paling kiri. Selanjutnya ini menuju ke potensio kanan, pinnya yang paling kiri. Di sini terus kita sambung ke kawat yang tadi ya. GND-nya dari power. Setelah itu kita jumper ini langsung menuju ke groundnya di soket RCA. Ini pin yang tengah ini. Oke, lanjut kita ke penyambungan lagi Sam. Oke, mantap. Jadi yang kita rakit tadi, kita salurkan tadi ya. Ini kabel yang warna merah 2 ini. Yang pertama di sini jalurnya dari potensio kiri, pinnya yang paling kanan ya. Ini langsung menuju ke soket RCA yang warna merah. Pinnya ada di sini. Nah, lanjut kita yang kabel pendek ini jalurnya dari potensio kanan, pinnya yang paling kanan. Ini menuju ke pin soket RCA yang hitam atau pinnya yang ada di sini. Oke, baik, seperti itu ya. Kita lanjutkan untuk perangkaiannya lagi, setelah itu kita jelaskan. Oke, ini sudah selesai ya perakitan yang paling terakhir. Di sini yang kita solder tadi ini kabel yang pendek ini warna hitam. Sini jalurnya dari potensio kanan, pinnya yang tengah ini menuju ke input LC power. Lanjut kita kabel yang ini lagi ya. Ini jalurnya potensio yang kiri dan pinnya yang tengah ya, yang tengah ini menuju ke power TPA yang R, inputnya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ini sudah selesai. Setelah ini tinggal kita ke penutupan. Sebelum kita tutup, kita kasih lem ya supaya tidak gerak di bagian powernya. Karena penyambungannya sudah selesai ya, langsung saja kita ke penutupan ya Sam. Oke, kita ambil untuk tutupnya dulu ya Sam. Nah, tutupnya seperti ini ya. Langsung saja kita tutup lalu kita skrup ya Sam.
Dan untuk power ini sudah jadi ya Sam. Jadi sangat mudah banget ya untuk tutorial perakitannya. Buat Sam-Samku semua yang bingung ya, masih bingung dalam perakitan, bisa diulang-ulang untuk videonya. Karena ini tutorial sangat lengkap banget. Jadi kalau tidak bisa tidak mungkin ya Sam. Nah, ini sudah siap kita cek sound kan. Setelah ini langsung saja kita cek sound pakai genset mini 12 volt ini. Oke, mantap. Oke Sam, di sini untuk cek sound mungkin kita pakai speaker seadanya dulu karena ini untuk coba saja apakah ini benar-benar bunyi dari rakitan kita kali ini. Untuk speaker kita pakai ini ya, Linre single 3 box untuk genset ini. Oke, mantap. Langsung saja untuk routingnya kita langsung jelaskan ya. Di sini kita membutuhkan kabel genset, kabel soket jack DC ke jack DC seperti ini. Ini kita colokkan langsung ke bagian power ya. Ini celik seperti ini. Lanjut kita coba ambil untuk kabel speakernya seperti ini ya Sam. Ini langsung kita coba sambungkan ke salah satu dulu, nanti kita coba ke salah satu channelnya. Nah, seperti ini ya, plus ke plus, min ke min, jangan sampai kebalik ya Sam. Oke, seperti ini. Nah, lanjut ini untuk kabel ke power tadi ini kita bisa langsung colokkan ke bagian output genset ya, di sini. Nah, oke, sudah tercolok. Lanjut di sini kita membutuhkan kabel RCA atau 3,5 ya, seperti ini. Ini langsung kita colokkan ke bagian power. Nah, ini powernya, input RCA-nya ada di sini. Agak seret ya karena juga masih baru ini untuk soketnya. Oke. Lanjut untuk bagian jack 3,5 nya ini kita bisa langsung colok ke HP ataupun receiver Bluetooth, ini bisa ya Sam. Seperti ini. Nah, sudah siap kita cek sound kan. Lanjut di sini kita nyalakan gensetnya dulu. 1 2 3. Oke ya, sudah menyala. Lanjut kita buka untuk arus listriknya. Oke. Lalu kita nyalakan power. Oke, sudah menyala. Langsung kita putar musik. Oke, untuk musik sudah ketemu ya. Ini untuk judulnya. Karena ini full ring ya, jadi ini suara Linre-nya ya, suaranya full ring. Langsung aja kita play ya. Kita play. Seperti ini untuk suaranya. Mantap ya teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu dari video tutorial perakitan dari power TPA 3110 ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita matikan gensetnya dulu. Semoga bisa bermanfaat dan nanti tutorialnya bisa kalian tirukan di rumah ya Sam. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Mungkin kita cek soundkan pakai speaker agak besar ya, apakah mampu ya. Buat teman-teman nanti yang ingin beli, untuk link pembelian tak selipkan di deskripsi ya. Untuk link pembelian dari power TPA 3110 ini langsung dicek di deskripsi. Kita lanjut di video selanjutnya. Mantap.